Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Ini adalah konten pertama saya di akun ini, dan sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang siklus penjualan perusahaan Gym and Clean. Akibat perkembangan yang sangat pesat, perusahaan Gym dan Clean pada tahun 2017 mengembangkan industrinya dalam bidang makanan. Produk makanan yang pertama kali diproduksi adalah makanan saji dalam bentuk mie instan. Diversifikasi produk ini menjadi tantangan baru bagi perusahaan Gym dan Clean dalam menghadapi persaingan di pasar bebas. Dalam pemasarannya, perusahaan Gym dan Clean akan menggunakan tenaga penjualan. Dalam kasus ini, kita akan sama-sama membahas tentang diagram konteks, data flow diagram, dan juga flowchart-nya. Diagram konteks. Dalam pembuatan diagram konteks, yang pertama sekali kita harus menentukan siapa saja yang menjadi entitas dalam kasus ini. Adapun yang menjadi entitas dalam kasus ini ada 8, yaitu pelanggan, staf penjualan, staf pengiriman, bagian gudang, sekretaris bagian umum, kurir, bank, dan staf akuntansi. Baiklah, diagram konteks. Diagram konteks dimulai dari pelanggan melakukan pesan atas barang yang dipesannya kepada staf penjualan. Lalu staf penjualan akan mengirimkan data pemesanan tersebut ke proses pesanan penjualan atau sales order, dan sales order tersebut akan diteruskan ke bagian gudang. Gudang lalu akan mengupdate buku besar persediaannya. Setelah itu dilanjutkan ke bagian akuntansi, di mana bagian akuntansi akan menerima berita pengeluaran persediaan dari gudang. Lalu bagian akuntansi akan mengeluarkan slip penjualannya. Proses dilanjutkan ke staf pengiriman yang menerima sales order. Lalu staf pengiriman akan mencetak bill of lading, di mana bill of lading tersebut akan memuat informasi tentang barang yang dipesan oleh pelanggan, termasuk jenis barang, nama barang, berat, dan sebagainya. Bill of lading tersebut akan diterima oleh kurir. Itulah yang nantinya akan diterima oleh pelanggan beserta dengan barangnya. Lalu kurir akan mengirimkan pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Bagian sekretaris umum akan menerima bukti setor, lalu akan mempertanggungjawabkan salinan tersebut kepada bagian akuntansi dan bank. Setelah itu, bank akan menerima cek dan bukti setor yang dikirimkan oleh sekretaris bagian umum. Dan proses terakhir adalah bank mengirimkan laporan bulanannya. Staf penjualan juga menerima bill of lading. Lalu, kurir akan mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Pelanggan akan menerima barang, bill of lading, dan faktur penjualan dari kurir. DFD level 0. Di data flow diagram level 0 ini terdapat 3 proses yang dapat kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu proses pemesanan, kedua proses pencatatan, dan yang ketiga proses pengiriman. Proses pemesanan dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan atas suatu barang. Dilanjutkan lagi di bagian penjualan, di mana bagian penjualan akan mencatat pesanan yang masuk dari pelanggan,
Kemudian master data pelanggan dan master data penjual akan otomatis terupdate. Setelah itu, bagian penjualan akan menyerahkan salinan file pesanan ke proses. Proses dilanjutkan ke bagian gudang, di mana gudang akan menerima salinan file pesanan dari bagian penjualan. Kemudian, diceklah master data persediaan barangnya di gudang. Barang tersedia, maka proses dilanjutkan, di mana gudang akan mencetak voucher jurnal dan barang ke proses pemesanan dan menyerahkan barangnya ke proses pengiriman. Proses dilanjutkan ke proses yang kedua, yaitu proses pencatatan. Sekretaris bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran melalui surat dan membuat 2 slip setoran. Sekretaris bertanggung jawab untuk membawa 1 salinan dari slip setoran itu bersama dengan cek pelanggan ke bank. Lalu salinan kedua dari slip setoran dan pemberitahuan tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Bagian akuntansi akan mengupdate buku besar piutangnya dan bank juga akan mengirimkan laporan bulanannya ke proses. Lalu masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses pengiriman. Dimulai dari gudang menyerahkan barangnya ke bagian pengiriman, lalu bagian pengiriman menerima barang tersebut dan menyerahkannya disertai dengan bill of lading kepada kurir. Kurir lalu menerima barang dan bill of lading tersebut lalu mengirimkannya kepada pelanggan sebagai proses terakhir. Lalu sekarang kita akan membahas tentang DFD level 1. DFD level 1 dimulai dari adanya pesanan pelanggan, lalu pesanan tersebut diterima dan dicatat, kemudian dilaporkanlah pesanan tersebut ke staf administrasi. Lalu bagian penjualan akan membuat 7 bukti pesanan penjualan, termasuk di dalamnya salinan data, arsip buku besar, faktur, file pesanan, slip persediaan, pengepakan, dan file pesanan. Di DFD level 2, 3 file yang dikirimkan ke gudang, yaitu slip pengeluaran persediaan, pengepakan, dan file pesanan divalidasi datanya. Kemudian barang diambil dengan mencek data persediaan barang apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia maka pesanan akan ditolak. Selanjutnya, mencetak voucher jurnal dan mengupdate buku besar. Kemudian bagian gudang akan mencetak bill of lading dan kurir akan mengirimkan bill of lading beserta dengan barangnya kepada pelanggan. Dan yang terakhir, bagian akuntansi menerima salinan tersebut sebagai bukti pengiriman. Di level 3, pesanan dikirimkan melalui proses pengiriman, lalu menyediakan pesanan dengan pengadaan barang dengan melihat master data persediaannya. Kemudian barang dikirimkan beserta dengan bill of lading ke pelanggan oleh kurir. Setelah itu, penyerahan barang. Dan yang terakhir, barang diterima oleh pelanggan. Flowchart atau yang biasa kita sebut bagan alir atau diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritme, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Flowchart ini terdapat beberapa bagian, yaitu bagian penjualan, gudang, bagian pengiriman, bagian akuntansi, kurir, bagian umum, dan bank.
Pelanggan melakukan pemesanan secara tunai atau kredit ke bagian penjualan. Bagian penjualan akan mencatat pemesanan tersebut dengan menggunakan komputer. Setelah itu, bagian penjualan juga akan membuat 7 slip salinan. 3 salinan untuk gudang, yaitu slip pengeluaran persediaan, pengepakan, dan file pesanan penjualan, dan 3 lainnya ke bagian pengiriman dan akuntansi. Kemudian di bagian gudang akan mengambil barang berdasarkan pesanan penjualan tadi, mengupdate buku besar persediaan, lalu mencetak voucher jurnal. Voucher jurnalnya akan diserahkan ke bagian akuntansi. Di bagian pengiriman, mereka akan menerima slip pengepakan dan pengeluaran persediaan dari gudang bersamaan dengan barang, kemudian mengupdate ke daftar kirim, mencetak bill of lading sebanyak 2 salinan. Lalu bill of lading tersebut diisi secara manual. Lalu masuklah ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi juga menerima slip pesanan penjualan, kemudian mengupdate-nya ke jurnal penjualan sesuai dengan tanggal, yaitu simbol D. Setelah itu mencetak voucher jurnal yang tadinya hasil proses dari gudang. Setelah voucher jurnal tercetak, maka akan ada update pengendali buku besar berdasarkan voucher jurnal dari gudang dan dari bagian akuntansi. Di situ ada off-page connector yang menandakan keluar dari hal tersebut, yang menandakan slip setoran dan pemberitahuan keluar dari halaman tersebut. Lalu dilakukan lagi update jurnal terima kas yang menghasilkan voucher jurnal. Voucher jurnal itu dipakai sebagai data untuk update buku besar. Maka dapatlah outputnya, yaitu buku besar. Slip of connector 5 menghasilkan slip setoran yang dibuat berdasarkan tanggal. Setelah itu, kurir menerima bill of lading dari departemen atau bagian pengiriman. Di bagian umum kita akan menerima surat. Surat itu dibuka, lalu di dalamnya berisi cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Kemudian dibuatlah slip setoran. Slip setoran itu akan dikirimkan ke bagian akuntansi dan bank. Lalu bank akan mengirimkan lagi ke bagian akuntansi laporan bulanannya. Dan ya, inilah akhir dari video pembelajaran kita. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama pembelajaran. See you on next video. Bye bye.